Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komen yang biasanya banyak menanyakan tentang judul ya. Judul itu variabel X-nya, Y-nya mana judul saya. Nah, itu biasanya banyak ditanyakan ketika sudah jadi judulnya, padahal judulnya sudah benar sebenarnya, tapi variabelnya belum diketahui. Baik, sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu yang dinamakan dengan variabel ya. Variabel itu apa sih? Nah, variabel itu adalah varian ya. Varian yang mempunyai varian yang bebas. Yang mana itu mempunyai bermacam-macam varian. Misalnya seperti sesuatu nanti yang bisa diambil kesimpulan. Sesuatu apa saja atau permasalahan yang bisa diambil kesimpulan. Jadi lebih sederhananya begini, kalau kita melihat variabel itu ada misalnya pembelajaran ini sudah jadi variabel ya. Pembelajaran tuh banyak. Pembelajaran model apa misalnya? Pembelajaran model kelompok, pembelajaran model ceramah, pembelajaran model diskusi. Nah, ini kan pembelajaran macam-macam pembelajaran, maka di situ bisa dikatakan variabel. Atau enggak, variabel itu bisa dikatakan ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, di sini yang biasanya banyak ditanyakan, mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Nah, kalau kita memahami kan variabel X itu adalah variabel sebab dan variabel Y itu adalah variabel akibat. Ada sebab mesti ada akibat. Nah, kalau di judul itu kan ada variabel X dan variabel Y, itu ada dua variabel berarti. Ada juga yang menggunakan variabel X1, X2, dan variabel Y. Berarti ada 3 variabel di situ. Ada juga yang menggunakan sampai 4 variabel X1, X2, S3, dan variabel Y. Ada juga yang menggunakan 4 variabel X1 dan X2, Y1 dan Y2. Itu berarti 4 variabel. Nah, kita sederhana lagi, kita berpikir secara sederhana untuk menentukan variabel apa. Variabel Y-nya mana, variabel X-nya mana. Ketika kita memahami ada variabel X, ada sebab, ada akibat. Misalnya kita mencontohkan seperti ini, ada mendung, pasti nanti akan hujan ya. Ada mendung pasti nanti akan hujan. Nah, memang itu belum pasti. Nah, itu kan bisa diteliti ya. Mendung adalah variabel X, hujan adalah variabel Y. Ada sebabnya mendung dan mengakibatkan hujan ya. Di situ kan sudah kelihatan ada sebab dan akibat. Misalnya ada orang kecelakaan di situ disebabkan oleh kebut-kebutan, yang mana kebut-kebutan itu nabrak seseorang. Jadi di situ ada judul modelnya begini, kebut-kebutan yang mengakibatkan tabrakan. Nah, di situ kan sederhana sekali ya. Kebut-kebutan ini bukan judul skripsi, tapi ini hanya contoh. Penyebab kebut-kebutan itu yang mengakibatkan tabrakan. Nah, berarti sudah ada itu variabel X dan Y-nya. Nah, kebut-kebutan ini mengakibatkan suatu tabrakan. Nah, itu sederhananya kita memahami. Jadi begini, kalau kita mengidentifikasi mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya, berarti di situ ada sebab dan akibat. Sebabnya apa dulu? Cari sebabnya. Sebabnya itu kan kalau variabel X dan Y itu mesti masalah ya. Masalah, ada permasalahan enggak di situ? Ada masalah enggak di variabel Y? Masalah itu bukan mesti masalah yang jelek. Permasalahan yang membuat kekacauan dan sebagainya bukan, masalah yang membuat kurang efektif bukan. Kadang masalah itu juga bisa berupa masalah yang baik atau masalah yang seperti gini, penyebab prestasi ya, penyebab prestasi. Nah, itu kan masalah yang baik, tapi itu bisa menjadi variabel karena itu bervariasi, penyebabnya banyak yang nanti bisa diambil suatu kesimpulan. Ibaratnya kalau kita skripsi itu adalah meliti atau mencari atau menggali, yang di situ nanti ada suatu masalah atau suatu yang masalah itu kita anggap masalah yang harus kita pecahkan. Padahal di situ bukan masalah, di situ adalah prestasi. Tapi kita menganggapnya masalah karena apa? Kita ingin mencari tahu, kita ingin menggali sebenarnya apa sih penyebabnya. Nah, maka bagi peneliti itu adalah masalah. Nah, begini, kita kembali sini, variabel X, nah variabel sebab. Variabelmu tuh ada nggak sebabnya? Misalnya begini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di situ akan ada variabel X-nya, yaitu 2. 2 ditambah 2, variabel X1, X2 sama dengan 4. Y-nya variabelnya 4. Nah, di situ kan sudah kelihatan di situ. Jadi di judul Anda itu ada apa enggak variabelnya di situ. Lalu ketika ada pertanyaan lagi di sini, misalnya tanya,
Kalau menggunakan satu variabel aja bisa apa tidak, atau variabel tunggal satu saja, variabel x saja apa variabel y saja? Bisa saja, karena di sini di musim pandemi ini banyak menggunakan judul-judul dengan variabel tunggal, variabel satu saja. Tergantung, bisa variabel y, bisa variabel x. Kalau dia menggunakan variabel x misalnya, variabel x biasanya di judul para tokoh-tokoh itu ya, kepribadian para tokoh, yang mana itu nanti diteliti atau enggak dia pemikiran para tokoh. Nah, itu satu variabel, berarti menggunakan satu variabel yang nanti itu diteliti atau dijabarkan, digali pemikirannya. Nah, begini, saya punya contoh, misalnya di sini ada contoh yang kuantitatif ya. Kuantitatif kan secara judul mudah dibuat, tinggal kita bisa pengaruh, efektivitas atau enggak, perbedaan. Nah, di sini kan biasanya di awal kata ya, di kuantitatif seperti itu. Tapi kalau di kualitatif biasanya langsung biasanya upaya meningkatkan gitu, atau enggak konsep, atau enggak peran. Nah, di sini kalau kuantitatif ya, mungkin kalau masih bingung tentang awal-awal kata dalam judul, di video saya sebelumnya itu ada untuk permulaan kata. Di sini di awal kata judul itu merupakan penjelas ya. Penjelas nanti menjelaskan bahwa judul Anda itu ingin apa. Di situ biasanya diletakkan di awal kata. Nah, di awal kata judul itu penjelas, dan selanjutnya itu mesti masuk ke variabel x, atau enggak bisa kalau variabel y ada tapi jarang, tapi rata-rata masuk ke variabel x. Nah, di sini kan ada judul misalnya ini pengaruh ya. Pengaruh metode pembelajaran apa gitu terhadap hasil pembelajaran siswa kelas A. Nah, pengaruh itu kan penjelas variabel. Nah, mungkin di situ kan kelihatan sekali ya variabel x-nya, pengaruh metode pembelajaran ya. Pembelajaran apa? Pembelajaran apa itu adalah variabel x, dan itu nanti menyebabkan hasil belajar siswa kelas A. Nah, siswa kelas A itu ada variabel y-nya. Sebabnya apa? Metode pembelajaran dan mengena pada siswanya tadi, y. Jadi sebab akibat itu sudah kelihatan sekali. Variabel x-nya mana, variabel y-nya mana. Misalnya dua variabel, misalnya pengaruh x1, x2-nya itu ada dua ya, x1, x2. Penyebabnya itu ada dua, penyebab 1, penyebab 2. Jadi misalnya pengaruh metode pembelajaran inquiry dengan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil pembelajaran siswa A. Nah, di situ berarti ada variabel x, yaitu pembelajaran inquiry dan metode diskusi. Nah, itu sebabnya dua ini yang menyebabkan variabel y tadi, siswa prestasi belajar siswa kelas A tadi. Nah, di situ kan bisa kita lihat ya, variabel x1, x2, y-nya mana. Nah, mungkin Anda praktekkan lagi di judul Anda, atau Anda terapkan sebenarnya variabelnya mana ya di judul saya. Nah, bisa Anda lihat lagi. Nah, ini yang variabel tunggal. Yang variabel tunggal itu biasanya mengungkapkan, judul-judulnya biasanya banyak-banyak itu mengungkapkan pemikiran para tokoh, atau enggak mengungkapkan misalnya ada buku, mengungkapkan buku. Nah, ini biasanya langsung dia menggunakan variabel x-nya, penyebabnya kan dijelaskan, misalnya pengaruh, misalnya ini pemikiran pendidikan menurut siapa, misalnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian ada buku, misalnya Pak Presiden Jokowi membuat buku ya, kita ingin meneliti bukunya itu, maka kita analisis kebijakan Presiden Jokowi melalui bukunya A, melalui bukunya apa, kebijakan. Nah, misalnya dari bukunya tentang Jokowi, kita ingin meneliti kebijakan-kebijakan, di situ bisa menggunakan satu variabel saja, karena dia ingin mengungkapkan kebijakan buku dari bukunya karya Jokowi tadi, Presiden Pak Jokowi tadi. Nah, di situ kan sudah kelihatan ada satu variabel. Nah, kelihatan variabel apa itu kalau ditanya, itu ya variabel tunggal, variabel x. Enaknya bilang variabel x, atau sebab aja langsung, sebabnya ini variabel sebab, yang mana ini nanti akibatnya mana, akibatnya nanti aslinya itu adalah hasilnya Anda, hasilnya dari penelitian Anda. Atau variabel y-nya mana, ya ini variabel
tunggal tuh biasa dikatakan itu variabel X-nya saja. Lalu kalau misal ditanya variabel Y-nya mana? Variabelnya itu bisa dikatakan itu nanti hasilnya penelitian Anda. Nah, itu sederhananya. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya mana variabel X, mana variabel Y-nya dari judul Anda. Nah, kalau judul Anda misalnya belum ada dari variabel X sebabnya atau variabel Y-nya belum ada, itu belum bisa dikatakan judul skripsi, belum bisa dijadikan judul karena biasanya gerambiang. Gerambiang itu adalah semua kayak kalimat biasa yang nggak ada variabelnya. Kayak itu kalimat sebenarnya saya Budi, saya Bapak Budi gitu. Itu kan kalimat yang mungkin nggak ada variabelnya ya. Saya Bapak Budi, Budi sedang ke pasar. Nah, itu kan tidak ada variabelnya kalau judul seperti itu kayak anak TK. Maka itu, nah misalnya Anda ingin membuat judul, biasanya kalau dari dosen Anda kan biasanya suruh menentukan gini, tentukan masalahnya dulu apa. Nah, sebenarnya sederhana kalau menentukan masalah itu ya. Masalah misalnya saya senang meneliti tentang, saya senang membaca, berarti saya ingin meneliti para tokoh siapa, berarti variabel tunggal. Nah, ketika variabel tunggal jadi pemikiran siapa misalnya pemikiran tokoh Abdurrahman Wahid. Jadi saya ambil buku dari A. Nah, itu sudah jadi variabel tunggal. Misalnya saya suka di sini karena jurusan saya pendidikan. Misalnya seperti itu tuh saya ingin meneliti metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini saya ingin penelitian di lapangan. Itu. Ketika Anda ingin, maka Anda sebenarnya tinggal mencari objeknya apa, dan Anda membaca penelitian terdahulu. Di situ sudah ada variabel X dan Y-nya sudah tertata, tinggal Anda cari ini penyebabnya, mengakibatkan sebab ini akibatnya, ini sebabnya, ini akibatnya. Ini bisa diterawang sendiri, dibaca sendiri. Yang penting yang awal itu biasanya itu adalah penjelas dari judul, kalimat di awal judul itu. Nah, gitu. Mungkin masih dibingungkan ya. Jangan bingung, itu sudah jelas sekali. Nah, kalau masih bingung bisa tanyakan di kolom komen ya. Terima kasih, mungkin sekian dulu video saya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.